Kecelakaan besar di Jalan Delhi sudah teridentifikasi. Terdakwa Julie menabrak ibu kandungnya dan menolak akui kesalahannya. Pengadilan beri putusan, Julie akan dihukum 10 tahun penjara dan langsung berlaku. Jangan ribut lagi! Itu kamarmu, masuk! Nona Julie. Sudah lama ku dengar tentangmu. Akhirnya, kamu datang juga. Apa mau kalian? Nona Bani tawarkan 400 juta untuk membeli nyawamu. Bani membunuh ibuku. Dan kamu masih mau nyawaku? Apa masih ada hukum di negara ini? Hukum? Di kota Phoenix, Nona Bani adalah hukumnya. Tanda tangani surat pengakuan ini. Mungkin akan kubiarkan kamu mati lebih mudah. Suamiku itu pengacara top. Dia tidak akan melepaskan kalian. Pengacara top ya. Dasar keras kepala. Pukul. Pukul dengan keras. Pukul sampai dia tanda tangan. Nona Bani, coba lihat. Apakah Nona puas? Kalau tidak cukup, kami bisa lebih kejam. Suruh dia tanda tangan. Dan bunuh dia secara perlahan. Kutambahkan 200 juta untuk kalian. Oke, terima kasih Nona Bani, terima kasih. Lanjut, pukul dengan keras. Berhenti. Pengacara top ya? Hah? Masih aja keras kepala? Hah? Cepat tanda tangan. Hah? Jody, kamu sangat cerdas. Asal istrimu tanda tangan surat ini, dia yang mati di penjara akan dianggap bunuh diri. Dengan begini, kita bisa selesaikan masalah yang menabrak ibunya. Bani, ayah dan kakaknya mengajukan banding. Ini sebuah masalah. Tenang, adikku akan mengurusnya. Kita hanya perlu siapkan pernikahan saja. Bawakan kemari. Nona Julie, kamu yang kuat ya. Sampai kami puas bersenang-senang. Ayo. Tolong aku. Bani sudah membunuh ibuku dan lolos begitu saja. Aku tidak bisa mati di sini. Nasib dan tulangmu sama-sama unggul. Baiklah, hari ini aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Pelajari seni bela diri dan penyembuhan. Latih tubuh dan jiwamu. Kendalikan yin dan yang. Hadapi kematian dengan berani
Ubah 9 ungu menjadi api. Suara Phoenix terdengar di 9 langit mengguncang langit dan bumi. Akhirnya, Balai Phoenix akan berganti kepemimpinan. Muridku, aku telah mewariskan semua ilmu bela diri dan penyembuhan kepadamu. Kenakan cincin Phoenix ini. Mulai sekarang, kamu adalah ketua Balai Phoenix. Setelah keluar, kamu harus segera membersihkan balai untukku. Master! 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 Nona Julie, kamu sudah sadar. Acara hari ini jauh lebih menarik daripada kemarin. Kamu siap? Luka-lukaku sudah sembuh semua. Di mana wanita tua itu? Wanita tua apa? Aku berbicara denganmu. Kamu tidak dengar? Bos, jangan-jangan kita terlalu keras dan membuatnya bodoh. Menurutmu berpura-pura gila bisa tetap hidup hari ini? Bunuh saja dia. Nona Bani bisa membiarkan kita keluar. Ternyata ini bukan mimpi. Astaga, baru tidur semalaman kamu bisa belajar banyak. Maju. Kenapa diam di sana? Maju semua. Bunuh dia cepat. Ini apa-apaan? Bukannya kalian mau nyawaku? Maju sini. Bos, aku salah. Aku salah. Mohon ampuni aku. Nona Julie, kamu mau balas dendam? Carilah Nona Bani. Dia dalangnya bukan aku. Bukan urusanku. Kumohon ampuni aku. Julie, kamu sudah bisa keluar dari penjara. Mengantar bos keluar dari penjara. Selamat jalan, bos. Selamat jalan, bos. Ibu, aku pasti akan membunuh pelakunya dengan tanganku sendiri. Ayah, bertahanlah. Ambulans akan segera tiba. Bertahanlah. Ayah, ambulans akan segera tiba. Ayah! Bocah, kamu berani hentikan konvoi pernikahan keluarga Bima? Sudah bosan hidup? Ambil nih. Cepat pergi. Ayah, Cepat pindahkan mobil kalian. Kalau direktur kami dalam masalah, kalian tidak akan mampu menanggungnya. kalau tidak ingin mati, pergi. Baik, bocah. Kamu tunggu aja ya. Pria ini gila. Hari ini keluarga Bima mengadakan pernikahan abad ini di Hotel Nagata. Semua pejabat kota Phoenix telah tiba. Keluarga Bima itu kejam. Kudengar 2 hari lalu ada wanita yang menyinggung Nona Bani dan dia baru saja meninggal di penjara. Bos, ada orang nekat mati berani halangi konvoi keluarga Bima. Masih minta bos beri jalan untuknya. Sudah bosan hidup kelihatannya. Astaga, apa-apaan ini? Dia menahan mobil dengan satu tangan. Apakah dia manusia? Ayah, bagaimana ayah? Bertahanlah. Ku antar kamu ke rumah sakit. Sudah tidak sempat, biar aku saja. Kamu dokter? Ayah, ayah. Bagaimana? Tubuhku. Rasanya aku jadi 10 tahun lebih muda. Dokter, kamu hebat. Terima kasih. Siapa namamu?
Julie Chandra. Perkenalkan, aku Ricky. Kuucapkan terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Keluarga Tanu adalah kepala dari 4 keluarga besar kota Phoenix. Keluarga Bima sudah melawan orang yang salah. Orang keluarga Bima, kemari! Pak Dio, maaf sekali Pak. Aku rabun jauh dan tidak bisa melihat jelas. Ini salah paham Pak, semua salah paham. Aku akan ingat dendam keluarga Bima ini. Sampaikan ke PNI. Tunggu saja. Pergi. Nona Julie, terima kasih telah menolong ayahku. Ini ada 20 miliar. Ini niat baik kami. Ini masalah sepele. Itu tidak perlu, Pak. Nona Julie, mulai sekarang kamu adalah tamu penting grup Tanu. Pak Tony, beritahu hotel Nagata milikmu untuk siapkan jamuan kaisar. Aku mau berterima kasih pada Nona Julie. Oke, Pak. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Sampai jumpa. Nona Julie? Dokter muda dengan keahlian bela diri. Mungkinkah dia nona besar dari keluarga tersembunyi? Pak Tony, segera cari tahu asal-muasal Nona Julie. Pastikan untuk mengundangnya ke grup Tanu. Baik. Aku akan ajukan banding sekarang. Akan kubawa banding itu ke pengadilan dan tegakkan keadilan pada ibumu dan adikmu. Ayah, kita pasti akan selamatkan Julie. Kalian siapa? Ayah! Lepaskan aku! Hei pria tua, Julie sudah di penjara. Kalian masih belum menyerah? Masih mau ajukan banding? Apa tidak mau hidup lagi? Begini ya, tahu diri. Tanda tangan di sini. Ini. Apa Bani yang mengirimmu ke sini? Dia menabrak istriku dan mencelakai putriku masuk penjara. Masih mau aku cabut banding? Mustahil! Hah? Apa menurutmu aku bersikap sopan karena duduk dan bicara denganmu? Berikan padaku. Berikan wajah! Hah? Kamu menatapku. Apa maumu? Apa yang kamu lakukan pada potret ibuku? Letakkan! Letakkan! Hentikan! Ibu! Ibu! Gimana? Sialan! Aku sangat menyukaimu, tapi kamu buat aku emosi. Ayo! Ayo, hentikan! Ayo! Makin kamu berontak, makin aku bersemangat. Hentikan! Hentikan! Aku tanda tangan! Aku tanda tangan! Aku tanda tangan! Aku tidak ajukan banding. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aduh, maaf. Sudah telat. Landi! Mau apa lagi? Apa mau kalian? Mantap, enak. Landi! Landi! Kalian orang sialan.
Aku akan lawan kalian. Kamu masih ada tenaga untuk mengutukku? Kamu pakai apa untuk main denganku, Pak Tua? Putri sulungmu sudah kutiduri. Istrimu sudah ditabrak mati oleh kakakku. Putri kecilmu juga sudah kami pukuli sampai mati di penjara. Apa? Julie sudah mati. Julie sudah mati. Di kota Phoenix, keluarga Bima kami paling berkuasa. Membunuh kalian semudah meremas seekor semut. Siap-siap, mari kita pergi. Santi. Lani. Aku yang bersalah pada kalian. Aku yang bersalah pada kalian. Aku yang bersalah. Ayah, Kak, aku datang untuk menegakkan keadilan. Bos, kamu hebat juga di ranjang. Kalau bukan karena mau menghadiri pernikahan kakakku, aku pasti akan melakukannya lagi. Orang ini terlihat familiar. Yo, sepertinya aku tidak membuat dia puas. Dia malah melompat gedung. Mwah. Ayo. Dah. Julie, kamu masih hidup. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulah Bani. Dia kirim mereka untuk perkosa kakakmu. Ini salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak menyelamatkan kakakmu. Ini salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak menyelamatkannya. Ayah, jangan cemas. Kakak akan baik-baik saja. Aku sudah melindungi hati kakak. Cepat ke rumah sakit untuk transfusi darah. Aku akan cari Bani untuk perhitungkan semuanya. Jangan, kamu tidak boleh pergi. Keluarga Bima begitu berkuasa. Bukannya bisa dilawan oleh orang biasa seperti kita. Kamu tidak boleh pergi. Ayah, jaga kakak baik-baik. Bani, kamu harus bayar dengan nyawamu. Berhenti. Apakah Bani menikah di dalam aula ini? Siapa kamu berani panggil nama Nona Bani? Cepat pergi. Kamu tuli. Kusuruh pergi tidak dengar. Hah. Yuli Chandra, ibu rumah tangga. Suami Jody Kusuma. Ibunya ditabrak mati. Dia sendiri dipenjara secara tidak adil. Jody, kamu menjebak istri pertamamu dan berusaha keras memuja keluarga Bima. Tapi kamu tidak tahu kalau orang hebat yang sebenarnya adalah istrimu sendiri. Halo? Fadil, Nona Julie sudah ditemukan. Dia melabrak masuk ke Hotel Nagata. Siapkan mobil ke Hotel Nagata. Ketua kelas, selamat. Keluarga Bima adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Phoenix. Sangat berkuasa. Nona Bani adalah putri dari keluarga terhormat. Kamu menikahinya, kelak kesuksesanmu akan segera tiba. Ketua kelas, sudah lama aku peringatkan, kamu tidak mau dengar. Julie itu hanya gadis desa. Dia tidak layak denganmu. Perlu kamu ingatkan aku. Diam saja kalau tidak pandai bicara. Tidak ada yang anggap kamu bisu. Di hari pernikahannya. Untuk apa sebut wanita sialan itu? Ini anggur bagus, ini anggur bagus. Terima kasih sudah bersulang denganku. Aduh, ketua kelas. Tenangkan dirimu. Memang Ana yang pintar. Malam ini datang ke kamarku. Mari kita bahas secara mendalam. Nyebelin. Nah, lihat semua orang kaya dan berkuasa ini. Dulu mereka mengabaikan kita.
Kini mereka berebut untuk bersulang pada kita. Ibu kan pernah bilang, Julie, ibunya kan hanya penyapu jalanan. Dia cuma akan menghambatmu. Makanya, Bani menabrak mati wanita tua itu. Julie, si istri tua itu, mati di penjara. Bagus, bagus sekali. Hei, Bani! Keluar dan terima kematianmu. Julie? Coba lihat, itu Julie kan? Bukankah dia seharusnya di penjara? Bagaimana dia bisa keluar? Sayang, kenapa kamu di sini? Ini kan aula pernikahannya Bani. Bagaimana kamu bisa bebas? Bukannya kamu yang membayar jaminanku? Iya benar. Bagus kamu bisa datang. Ada pengumuman penting dariku. Ada kaitannya denganmu. Bisa kita bicarakan nanti. Bani, dia menabrak ibuku dan menyiksa kakakku. Aku ingin dia membayar semua ini dengan nyawanya. Aku tahu yang terjadi. Beri aku waktu untuk menjelaskannya. Terima kasih atas kehadiran semua tamu. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa bagiku. Tanpa dia, mungkin aku tidak akan bisa berdiri di sini. Aduh, Julie, ketua kelas sedang memperkenalkanmu. Kamu bersama dia selama 5 tahun. Kamu mencuci baju, masak, dan membersihkan rumah, dan selalu mengurusnya. Siapa di antara kita yang tidak tahu? Bukan hanya dia, keluarganya selalu peduli, mendukung, mendorongku. Kalau tidak, aku tidak akan punya hasil seperti hari ini. Julie, kudengar kamu bekerja 3 shift sehari untuk membiayai kuliah pasca sarjananya. Kamu bekerja lebih keras daripada sapi. Putraku adalah pengacara top. Bisa melayani Jody adalah keberuntungan besar buat dia. Dia adalah cinta pertamaku, cinta sejatiku dalam hidup ini. Istriku, Bani Bima. Bani Bima? Sayang, apa maksudmu ini? Bodoh, masih panggil dia sayang. Yang menikahi Nona Bani adalah ketua kelas. Kulihat dia jadi semakin bodoh karena masuk penjara. Jody, apa Bani memaksamu? Bani itu nona besar keluarga Bima. Jika aku menikah dengannya, aku bisa mencapai kesuksesan karir. Berapa banyak orang yang iri padaku? Masa perlu dipaksa? Jadi, kamu menikahi si pembunuh itu demi keuntunganmu sendiri. Kamu tidak merasa bersalah pada ibuku dan kakakku. Gimana salahku? Ibuku perlakukan kamu seperti putranya. Uang hasil jerih payahnya selama 5 tahun. Dia belikan mobil hanya untukmu. Kakakku anggap kamu adik kandungnya. Waktu kamu jatuh dari tangga, dia bahayakan nyawanya untuk transfusi darah. Kini, mereka mati karena ulah wanita jalang itu. Dan dihina oleh anak buahnya Bani. Bahkan ayahku dipukuli setengah mati oleh mereka. Kini, katamu, kamu mau menikahinya. Setelah apa yang terjadi selama 5 tahun. Aku bekerja keras untuk mengurus keluargamu. Apakah ini caramu membalasku? Ayah, ibu, kak, tanpa kalian, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Aku diterima jadi pengacara sekarang. Nanti, aku hasilkan uang untuk hormati kalian. Julie, mari menikah. Apa, aku memaksa mereka? Itu kehendak mereka. Selain itu, orang punya hak untuk memilih. Kalau kamu memang mencintaiku, cepat pergi. Jangan ganggu aku untuk jadi sukses. Jody Kusuma! Julie, kamu masih berani ganggu putraku? Kamu gak punya malu? Bocah sialan, berani pukul aku! Ini ulah jamuan keluarga Bima. Beraninya dia buat masalah. Saat Nona Bani datang, kamu akan mati. Suruh dia kemari sekarang! Hari ini, aku mau ubah hari bahagianya jadi hari berkabung untuknya. Siapa yang kacaukan pernikahanku? Siapa yang kacaukan pernikahanku? Bukankah istrimu mati di penjara? Kenapa ada di sini?
Kamu yang keluarkan dia. Mana mungkin sayang, dalam hatiku hanya ada kamu. Entah apa cara yang dia gunakan untuk kabur dari penjara. Aku pasti beri dia pelajaran. Benar, Nona Bani. Cuma kamu menantuku. Gadis sialan ini terlahir dari kasta bawah. Orang dan nasibnya jelek. Mana bisa dia dibandingkan denganmu? Kamu yang namanya Bani. Kamu yang menabrak ibuku. Ibumu? Oh, aku sudah ingat. Beberapa hari lalu, aku menabrak mati tukang sapu. Wanita tua ini susah sekali matinya. Kutabrak dia 3 kali berturut-turut, baru dia mati. Kamu akan mati di tanganku. Minggir kamu. Julie, mengingatmu yang menjilatku selama 5 tahun, ku beri kamu saran. Keluarga Bima sangat berkuasa. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambut Bani, robek kulitmu pun tidak cukup untuk tebus dosamu. Julie, percayakah kamu? Satu perintah dari Bani, kami bisa membunuh seluruh keluargamu. Cepat kamu pergi dari sini sebelum istriku marah. Jangan ganggu pernikahan kami. Kamu? Julie, sebagai wanita kamu sungguh menyedihkan. Ibu sudah mati. Suami sudah tidak ada. Oh, benar. Ibumu masih berutang 1 miliar. Utang ibu dilunasi oleh putrinya. Apa kamu bisa bayar utang ini? Apa maksudmu? Ibuku berutang padamu. Ibumu susah matinya. Sebelum mati, dia buat mobilku rusak. Dia habiskan biaya perbaikan 1 miliarku. Menurutmu harus dibayar tidak? Aduh, Nona Bani, 1 miliar mana cukup. Suruh dia bayar 10 miliar. Gantikan mobil barumu. Ucapanmu itu salah. Julie hanya orang miskin. Mana mungkin ada begitu banyak uang. Biar aku lihat. Dia seharusnya keluar dan menjual dirinya. Setelah ditiduri ratusan pria, mungkin bisa mendapatkan uang itu. Baiklah. Aku bayar. Ku bayar seluruh keluargamu. Julie, berani kamu pukul aku? Julie, kamu gila. Berani sentuh Bani, berarti kamu jadi musuh seluruh keluarga Bima. Keluarga Bima. Keluarga Bima di mataku tidak layak untuk disebut. Oke. Billy, bunuh perempuan hina ini. Siapa yang berani sentuh kakakku? Billy, kakakmu sudah ditindas oleh perempuan sialan ini. Kenapa baru datang? Adik iparku, dia putri penyapu jalanan itu. Tapi tidak hanya memukul kakakmu, masih ancam akan lenyapkan keluargamu. Astaga, seluruh kota Phoenix tidak ada yang berani lawan keluarga kami. Kamu? Sialan, bukannya urus jasad kakakmu, malah kacaukan pernikahan kakakku. Mau kutebas kamu ya? Sialan. Aku menyesal tidak membunuhmu saat itu. Jujur ya, kakakmu sungguh naif. Saat aku menidurinya, bisa-bisanya dia tidak melawan lagi. Masih memohon padaku, asal lepaskan adiknya dari penjara. Terserah aku mau main dengan gaya apapun. Gadis seperti ini, mana mungkin aku tolak. Aku hanya bisa memuaskannya. Dasar binatang. Ku bunuh kamu. Yang harusnya mati itu kamu, adik iparku. Juara seni bela diri kota Phoenix. Tidak ada gunanya kamu memohon maaf lagi. Dia hanya perempuan rendahan. Tidak tahu posisi sendiri. Masih belajar untuk balas dendam. Tenang, saat kamu mati, ku antar ayah dan kakakmu berkumpul denganmu. Gadis cantik, tadi kakakmu tidak buat aku cukup senang. Gimana kalau kamu buat aku senang sekarang? Mungkin kalau aku senang, bisa aku lepaskan kamu. Mati. Istri tua, tahu betapa hebatnya Billy kan? Masih mau macam-macam. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Oh, kakak, dia hebat sekali. Pantas berani datang kacaukan pernikahanmu. Ternyata berkemampuan. Aku, Billy, paling suka yang galak. Lihat lehernya dan wajah yang putih ini. Biar aku buka bajumu dan lihat apakah di dalamnya putih atau tidak. Mustahil. Hanya segini. Pakai pedang pun tidak bisa melukaiku sama sekali. Kamu! Billy, kenapa kamu kasihan? Cepat bunuh dia. Ah! Billy, ada apa denganmu? Masa iya?
dia jadi seorang jagoan. Dan Billy bukan tandingannya. Bani, gimana kalau panggil pengawal keluarga Bima? Diam! Bunuh seorang wanita. Untuk apa pengawal? Tadi aku yang ceroboh. Gadis sialan, jangan terlalu besar kepala. Sekarang akan kupakai seluruh energiku. Sudah kubilang mana mungkin Billy kalah. Ayahku habiskan puluhan miliar kirim dia ke pelatihan Dito untuk membunuh orang dengan pedang. Batu pun bisa dia belah. Benar, Billy tidak terkalahkan. Istri tua, kamu tinggal tunggu dihancurkan saja. Oh ya? Ya! Dah! Hentikan! Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi. Ayah? Kenapa ayah di sini? Ayah? Kamu ini, kenapa tidak dengar nasihat? Keluarga Bima bukan yang bisa kita ganggu. Ayah, aku tidak seperti dulu lagi. Mereka bukan tandinganku. Kamu mau buat aku mati karena emosi. Keluarga Bima berkuasa di kota Phoenix. Kita orang biasa. Bahkan diinjak pun hanya bisa bersabar. Ayah! Dia menabrak mati ibuku. Dia menodai kakakku. Seluruh keluarga Bima menghancurkan keluarga kita. Ayah mau aku bersabar. Gimana bisa? Tidak bisa pun harus bisa. Orang rendahan seperti kita tidak berkuasa. Ditindas pun hanya bisa terima. Ini nasib kita. Ayo pulang denganku. Berhenti. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja di pernikahanku? Berani-beraninya kamu. Maaf Nona Bani, kami hanyalah orang bodoh. Tolong jangan perhitungan dengannya. Aku minta maaf atas namanya. Maaf. Ayah, Maaf. Pria tua, kamu anggap pedangku ini hanya hiasan. Dia pasti mati hari ini dan tidak ada yang bisa menolongnya. Mati kamu! Jangan, mohon jangan bunuh putriku. Jody, setidaknya kamu pernah jadi pasangan selama 5 tahun dengan Julie. Mengikat hubungan ini, tolonglah dia. Siapa suami gadis sialan ini? Pria tua, buka matamu dan lihat lebih jelas. Aku menantu keluarga Bima. Dia datang mengacau di pernikahanku. Dia harus mati. Nona Bani, kumohon lepaskan putriku. Kalau kau mau, lawan aku saja. Selama Julie dilepaskan, kamu boleh lakukan apapun padaku. apapun. Baiklah, sekarang juga berlutut Pak Tua dan bersujud 100 kali. Sekarang juga berlutut Pak Tua dan bersujud 100 kali. Ini... Cepat berlutut, semua menunggu. Kalau tidak berlutut, putrimu akan mati. Baik, aku berlutut. Ayah, jangan. Percayalah padaku. Sekarang mereka bukan tandinganku. Bisakah kamu lebih dewasa? Kamu sungguh berpikir tinju orang miskin bisa guncang keluarga kaya? Julie, ayah telah kehilangan ibumu. Kakakmu sudah dinodai. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Martabat orang miskin tidak ada nilainya. Selama kamu aman, jangan bilang minta aku berlutut. Bahkan jika minta nyawaku pun, akan aku berikan. Kumohon padamu, maafkan Julie. Kumohon padamu. Julie, kamu putri yang berbakti. Ayahmu sudah setua ini masih harus berlutut dan meminta maaf. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri saja. Julie, lihat betapa bijaksananya ayahmu. Kalau tidak hebat, berlutut saja. Masih berani buat kacau di keluarga Bima. Apa kamu pantas? Pak Tua, bagus kamu sudah berlutut. Kamu tidak akan mati hari ini. Tapi dia harus mati. Bahkan kamu bersujud sampai kepalamu luka juga tidak ada gunanya. Jangan! Mati kamu!
Billy. Ayah, aku bukanlah Julie yang biasa bersembunyi di belakangmu. Sekarang aku bisa melindungimu dan juga keluarga kita. Minggir. Billy! Billy, ada apa denganmu? Menghina kakakku. Kamu pantas mati, perempuan hina. Berani kamu lukai adikku. Kubunuh kamu dan seluruh keluargamu. Yang pantas musnah hari ini adalah keluargamu. Nah, kapan dia bisa jadi sekuat ini? Satpam! Kemana semua Satpam? Pak, dia yang memukul kami. Hidup Julie sudah berakhir. Hotel Nagata ini wilayah keluarga Tanu. Keluarga Tanu adalah keluarga pertama di kota Phoenix. Menyinggung keluarga Bima dan membuat marah keluarga Tanu. Julie pasti akan mati kali ini. Bagaimana Hotel Nagata jaga keamanan? Narapidana masuk dan melukai adik iparku. Mau ku minta grup Tanu untuk memecat kalian? Maaf sekali bos, ini kelalaian kami. Maju, hentikan. Julie, kamu bukan tandingan mereka. Cepat pergi. Pergi? Apa kalian bisa pergi? Satpam Hotel Nagata semuanya adalah pensiunan tentara pasukan khusus. Maju! Habisi dia! Berhenti! Siapa yang berani sentuh dia? Ada aku. Siapa yang berani sentuh dia? Anak muda, siapa kamu? Berani-beraninya memihak dia. Apakah kamu Jody Kusuma? Iya, itu aku. Kenapa? Tamparan ini dari Nona Julie. Berani kamu tampar aku? Tahukah kamu, aku menantu keluarga Bima. Aku sangat berkuasa. Satu ucapanku bisa membunuh. Hanya keluarga Bima. Aku Dio tidak menganggapnya serius. Hah? Dio? Tuan muda keluarga Tanu. Bukankah dia di luar negeri? Dia itu jenius bisnis. Memasuki pasar saham di usia 12 tahun. Membuat aset keluarga Tanu meningkat 3 kali lipat. Belum dewasa, sudah dapatkan gelar ganda keuangan dan hukum. Bani, apakah dia benar Pak Dio? Dio jarang keluar. Aku juga cuma lihat dia beberapa Dia kali. ini bukanlah Pak Dio. Julie ini petani miskin generasi ketiga. Terlalu miskin untuk tinggal di kota. Mana mungkin dia bisa kenal sama Pak Dio? Pria muda ini pasti aktor yang dia cari. Julie, kamu itu nggak punya otak ya? Cari orang nyamar jadi Pak Dio bukannya beli baju yang bermerek. Mana mungkin Pak Dio berpakaian lusuh. Julie, kupikir kamu cari mati sendiri. Masih cari orang untuk mendukungmu. Tampaknya namamu tidak berguna. Kalau berkelahi nanti, sembunyilah di belakangku. Halo, Tony. Kuberi kamu 3 menit. Cepat datang kemari. Tony, kuberi kamu 3 menit. Cepat datang kemari. Hei bocah, kamu itu siapa? Berani-beraninya sebut nama Pak Tony. Mau panggil dia apa? Ya, suka-suka aku. Tunggu ku patahkan kakimu. Masih so berani gak? Pak Dio, ini urusanku dengan keluarga Bima. Bapak tidak perlu terlibat. Nona Julie, kamu penolong keluarga Tanu. Urusanmu adalah urusanku. Musuhmu adalah musuhku. Tenang saja, mereka pasti akan berlutut minta maaf. Kamu itu palsu, kenapa sok sekali sih? Kamu sudah menyinggung penguasa kota Phoenix. 1 menit lagi. Dasar bodoh. Pak Tony tiba. Pak Tony, untung Bapak datang. Ada orang gila yang buat kacau. Dan dia bawa orang yang menyamar jadi Pak Dio. Mana bisa dimaafkan, Pak? Pak Tony, kenapa malah aku yang dipukul? Tidak bisa mengurus penipu ini dari tadi. Wajar dia memukulmu. Iya, Pak Tony pasti marah. Hidup Julie dan penipu ini sudah berakhir. Diam. Maaf Pak Dio. Aku datang terlambat. Dia benar-benar tuan muda Tanu. Dio Tanu. Aku tadi hampir mematahkan kakinya. Gawat, gawat. Pak Dio, aku sungguh tidak tahu. Maaf, aku sudah buta. Pak Dio, berbelas kasihilah. Maafkan aku, Pak Dio. Orang bodoh yang tidak ada masa depan. Berdiri di sana saja. Iya. Ayo. Aku tidak sadar kalau kamu Kak Dio. Puluhan tahun tidak bertemu, aku tidak bisa mengenalimu. Jangan asal jalin hubungan. Aku tidak punya adik, tidak tahu malu seperti ini. Kamu? Grup Tanu tidak menyambut kalian. Cepat keluar dari Hotel Nagata. Kami habiskan 4 miliar untuk adakan pernikahan ini. Dia datang buat kacau. Yang harus pergi itu dia. Bahkan kamu, Dio, juga harus bersikap masuk akal. Hanya 4 miliar. Kuberi kalian 8 miliar.
Tidak perlu nikah lagi. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Julie. Bisa-bisanya dia perlakukan aku seperti ini. Dio, apakah keluargaku butuh uangmu? Para pejabat menyaksikan di sini. Kamu mengusirku. Apakah wajah keluargaku tidak diperlukan lagi? Dio, kamu yakin mau melawan keluarga kami demi gadis sialan ini? Bocah, jangan asal bicara. Mau ku beri pelajaran atas ayahmu? Siapa beri kamu keberanian? Berani-beraninya ajari anak. Ayah, kenapa baru datang? Perempuan hina ini rusak pernikahanku, juga lukai Billy. Ayah, dia mematahkan keturunan keluarga Bima. Jadi kamu yang hina anak-anakku. Putrimu membunuh ibuku. Putramu menodai kakakku. Ini yang pantas mereka dapatkan. Ternyata kamu putri penyapu jalanan itu, dasar orang rendahan. Mati puluhan ribu orang pun tidak sebanding dengan selai rambut putraku. Beraninya lancang di depanku. Paman Benny. Dio? Kenapa kamu di sini? Paman Benny, saat raja melanggar hukum harus menerima hukuman. Putrimu Bani, putramu Billy telah melakukan kejahatan keji. Bahkan kalian dari keluarga kaya juga harus masuk penjara untuk tebus dosa. Ada apa? Dio, apa kamu mau lindungi dia? Tentu saja, Nona Julie penyelamat ayahku. Kalau kamu menyentuh dia sama dengan melawan grup Tanu. Pak Dio, apakah Anda ditipu? Julie ini bersamaku selama 5 tahun. Mana mungkin dia penolong ayahmu? Dio, karena mengingat ayahmu, aku bisa maafkan sikap kasarmu. Tapi wanita ini harus mati. Paman Benny, jangan lupa, ini adalah wilayah kekuasaanku. Kenapa berdiam di sana? Paman Benny, karena melihat ayahku, aku tidak ingin lakukan kekerasan. Suruh mereka berdua berlutut minta maaf pada Nona Julie. Selama ini, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku, Dio. Karena kamu ingin main, aku akan tebani kamu. Pengawal keluarga Bima. Ada apa? Kenapa ada banyak orang? Syukurlah pengawal keluarga Bima akhirnya tiba. Pengawal keluarga Bima semuanya adalah ahli. Dio, kamu masih mau aku berlutut dan meminta maaf padanya? Apa kamu pantas? Hari ini aku akan menebasnya di depanmu. Pergilah, mereka semua. Biar aku tangani. Julie, apa gunanya didukung keluarga Tanu? Dio tidak bisa melindungimu. Kamu tinggal tunggu ditebas mati dan temui ibumu saja sana. Habisi mereka. Tebas sampai tewas. Lari. Benny! Sudah setua ini, berani menindas junior di wilayahku? Bukankah ini sudah melewati batas? Nona Julie, aku datang terlambat. Jadi merepotkanmu. Pak Riki tenang saja. Sampah keluarga Bima tidak bisa mendekatiku. Anak muda, sekali kamu. Serang dia. Siapa bisa tebas kepalanya, ku beri 200 juta. Tony, kamu kumpulkan segera semua keamanan Hotel Nagata. Baik Pak Riki, mereka sudah siaga dan siap kapan saja. Masuk! Ricky, kamu sudah pikun. Demi seorang gadis muda yang tidak tahu diri, kamu mau lawan aku? Kamu bersikeras membunuh Nona Julie. Emang kenapa kalau melawan keluarga Bima? Kamu pikir aku takut padamu? Ricky, ku peringatkan untuk terakhir kali. Ini hari pernikahan putriku. Dia telah permalukan keluarga Bima. Kamu mau bela dia, jangan salahkan aku. Tidak mengingat. Benny, kamu juga dengarkan aku. Nona Julie itu dilindungi keluarga Tanu. Ricky, kamu punya nyali. Kamu tunggu saja. Apakah kepala keluarga Tanu sudah gila? Siapa Julie ini? Bisa-bisanya melawan keluarga Bima dari keluarga kaya demi dia. Nak, keluarga Tanu kaya, keluarga Bima berkuasa. Takutnya kita merugikan keduanya. Pengawal! Ya! Pergi ke Aulan Naga dan undang Pak Dino. Baik! Pak Dino adalah raja dunia bawah kota Phoenix. Dino Rama. Jemput Pak Dino di luar. Astaga, aku tidak salah dengar. Itu Pak Dino dari Aula Naga. Orang yang mendominasi 4 keluarga besar. Raja dunia bawah. Kamu tidak salah dengar. Lebih baik bermain dengan Raja Langit daripada Raja Dunia Bawah. Keluarga Tanu dalam masalah besar sekarang. Ricky, tidak disangka kan? Aku sudah didukung Aula Naga. Sekarang, bawa putramu pergi. Aku bisa ampuni nyawa kalian. Kamu! Ayah, aku dengar Pak Dino berakal sehat.
Menurutku dia bisa mendukung kita. Ini Apakah Aula Naga sangat hebat? Nona Julie. Aula Naga penuh dengan ahli. 2 bersaudara Dino Rama dan Hoshirama mampu bertarung 1 lawan 100. Ku dengar di belakangnya ada balai Phoenix, kekuatan gelap yang bisa guncang dunia. Oh, Pak Dio, kepala keluarga Tanu, kumohon tolong putriku. Keluarga Bima sudah keterlaluan. Dia hanya ingin menang dengan kotor. Ayah, Apa yang Anda lakukan? Aku sudah bilang, aku pasti akan lindungi Nona Julie. Hari ini, jangankan orang dari Aula Naga, bahkan jika Dewa Perang dari Balai Phoenix datang, nyawaku taruhannya pun, aku tetap akan melindungi Nona Julie. Dio, bawa Nona Julie sembunyi di luar negeri. Aku yang hadapi Aula Naga. Ricky, sudah siap bahas? Kamu mau lari atau tetap di sini? Temani dia untuk dikubur. Dengar ya, Benny. Ku katakan sekali lagi, Nona Julie pasti dilindungi oleh keluarga Tanu. Adino tiba! Astaga, sangat karismatik. Raja dunia bawah kota Phoenix memang pantas dengan reputasinya. Pak Dino, Anda sudah datang. Hari ini pernikahan putriku. Awalnya ingin mengundang Anda untuk makan bersama. Tapi gadis sialan ini melukai putraku dan mengancam akan musnahkan keluargaku. Jadi maumu apa? Tebas dia jadi beberapa bagian. Pak Dino, Bani itu menabrak mati ibu kandung Nona Julie dan kirim orang untuk perkosa kakaknya. Apa yang Nona Julie lakukan hanyalah untuk balas dendam, tidak ada maksud lain. Mohon Pak Dino, telusuri lebih dalam. Keluarga Tanu dan Bima, 2 dari 4 keluarga besar kota Phoenix, ribut karena masalah sepele ini. Apakah pantas? Bukan Pak Dino. Demi wanita ini, Ricky jadikan keluargaku musuh. Tidak hanya mengincarku, dia menghinamu. Benny, sudahlah. Balas dendam untuk ibunya tidak perlu hukum mati. Patahkan lenganmu, akui kesalahan. Hal ini akan dianggap selesai. Ada apa? Mau aku yang lakukan? Kakakku sedang senang hari ini, dan biarkan kamu bertahan hidup. Jangan tidak tahu diri. Kalau dia yang lakukan, tidak akan semulus itu. kalian orang jahat saling berkolusi dan membunuh orang tanpa padang bulu. Orang seperti kalian, apa bedanya dengan keluarga Bima? Berani lawan kakakku? Kamu bosan hidup? Cincin Phoenix. Cuma segini kemampuannya. Berani-beraninya melawan aku. Aku tadi ceroboh. Ayo lakukan Hoshi, lagi. mundur. Nona Julie, bisakah kita ngobrol sebentar? Tidak tertarik. Katakan langsung di depan umum. Benny, masalah ini akhiri sampai di sini. Tidak, Pak Dino. Tidak bisa begitu saja. Kalau tidak tegakkan keadilan, gimana keluargaku bisa berkuasa lagi? Berani kamu lawan aku? Bawa orangmu dan pergi sekarang. Kalau tidak, ku bunuh kamu. Baik. Ayo, bawa adikmu. Kita ke rumah sakit. "30 detik. Semua orang, keluarlah dari sini." Julie. Ayah, keluar dan tunggu aku dulu. Jangan cemas. Nona Julie, lawan mereka semua. Tenang saja. Kamu kan sudah melihat kemampuanku. Mereka tidak bisa mengalahkanku. Kalian keluar dulu. Baguslah mereka pergi daripada tidak sengaja terluka. Kalian maju semuanya sini. Kak, apa yang kamu lakukan? Dino Rama dari Aula Naga, hormat pada ketua. Ketua? Aku Hoshirama, sudah buta dan tidak kenali Anda. Mohon maafkan aku. Ketua apa? Kalian salah orang. Tidak mungkin salah. Anda memakai cincin Phoenix, pasti penerus ketua lama. Kenakan cincin Phoenix ini. Mulai sekarang, kamu adalah ketua balai Phoenix. Segera setelah keluar, kamu harus membersihkan balai untukku. Dino, maksudmu cincin ini? Iya, hanya ketua yang berhak memakai cincin Phoenix itu. Baiklah, berdirilah semua. Terima kasih ketua. Terima kasih, Ketua.
Ketua, 3 tahun Anda tidak di Balai Phoenix. Senior Anda Suki menguasai Balai Phoenix, bersifat nepotis dan bersikap arogan, membuat semua keluarga kaya di dunia sengsara. Entah kapan Anda bisa kembali untuk memperbaikinya dan kembali memimpin Balai Phoenix. Kita bahas setelah aku balaskan dendamku. Putri keluarga Bima, Bani, membunuh ibuku. Dia kirim orang menodai kakakku. Bahkan ayahku dipukuli setengah mati. Sekarang, aku ingin kalian mengumpulkan orang-orang untuk menuntaskan dendamku. Sudah lama ku dengar mereka sombong. Tidak disangka mereka sekejam itu. Ketua, tenang saja. Aula Naga pasti akan membantu Anda musnahkan keluarga Bima dan balas dendam Anda. Jody juga. Dia sebagai kaki tangan juga tidak bisa dilepas. Berani lawan ketua, dia akan menyesal lahir di dunia ini. Tidak bisa, aku harus masuk dan lihat. Jangan, di dalam terlalu berbahaya. Tony, segera kumpulkan sebuah keamanan hotel. Nona Julie harus diselamatkan, meski harus merusak semuanya. Cepat! Baik. Ayah, sudah tidak sempat. Aku akan masuk. Selamatkan Nona Julie. Sudah keluar. Julie, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pak Dio, kepala keluarga Tanu, terima kasih banyak untuk hari ini. Iya. Aku mau ke rumah sakit menjenguk kakakku. Aku akan berkunjung untuk berterima kasih. Nona Julie, bagaimana caramu ke sana? Naik mobil? Sepeda sewaan. Kenapa? Gimana kalau aku antar kamu? Ayah, kata dokter, Billy sudah tidak bisa jadi pria lagi. Julie sialan ini berani hancurkan keturunanku. Aku akan habisi seluruh keluarganya. Landi, ternyata kamu belum mati. Ayah, dia kakaknya Julie. Apa yang kalian inginkan? Sialan, masih berani bertanya. Adikmu kacaukan pernikahanku dan hidup adikku. Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Julie, ada apa dengan Julie? Adikmu tidak tahu tempat. Berani singgung keluarga Bima. Sekarang, seharusnya sudah dibunuh hingga tak bersisa oleh Aula Naga. Kamu juga jangan khawatirkan dia. Kamu akan segera menemuinya juga. Keluarga Bima, kalian pasti akan kena karma. Panggilan dari Pak Dino. Berhenti. Halo Pak Dino, apakah kamu sudah tebas Julie sialan itu? Yang pantas mati adalah keluarga kamu. Segera bawa putramu, putrimu, dan menantumu. Meminta maaf di depan makam ibu Nona Julie. Kalau tidak akan ada lagi keluarga Bima di kota. Pak Dino, mereka yang bersalah. Apakah kamu tidak salah? Halo, Pak Dino. Sialan, apa cara yang kamu gunakan sampai keluarga Tanu mau jadi musuh keluargaku demi keluarga Chandra? Pak Dino juga melindungimu. Ayah, Pak Dino melindungi Julie. Jadi gimana kita balas dendam? Balas dendam apa lagi? Cepat ke makam Ibu Julie untuk akui kesalahan dan bertobat. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Siapa Julie di sini? Siapa Julie di sini? Siapa kamu? Aku seharusnya senior Julie. Pengikut Julie sialan ini terus datang satu demi satu. Kenapa aku tidak tahu dia sehebat ini? Cepat lari, mereka orang keluarga Bima yang datang untuk membunuh adikku. Banyak sekali omonganmu. Hanya keluarga Bima di mataku, bukanlah apa-apa. Sekarang siapapun berani menghujat keluarga Bima ya? Beraninya? Brengsek! Aku Benny, salam pada ketua Balai Phoenix. Ketua Balai Phoenix? Bukankah itu pendukung Aula Naga? Aku hanya gantikan master, mengurus Balai Phoenix. Masih bukan ketua. Ketua pengganti. Siapa yang tidak tahu ketua laba sudah mati? Anda adalah ketua baru yang diakui. Oh iya, kenapa Anda mencari Julie? Julie
telah mencuri cincin Phoenix milikku. Di mana dia sekarang? Harusnya di Hotel Nagata. Ketua, apa status Anda? Bukankah Anda menurunkan status dengan meminta barang darinya? Lanjut katakan. Ketua, dia kakaknya Julie. Kita jadikan dia sandera. Julie pasti akan dengan patuh menyerahkan cincin sebagai gantinya. Baiklah, sangat bagus. Kamu urus hal ini. Terima kasih, Ketua. Nona Julie, aku telah membeli rumah sakit. Kujamin kakakmu dapatkan perawatan terbaik. Pak Dio, kamu terlalu baik. Silakan. Mana kakakku? Mana kakakku? Dia tadi masih pingsan saat aku pergi menemuimu. Kenapa hilang sekarang? Suster, permisi. Di mana pasien bangsal ini? Dia dijemput keluarganya. Keluarga? Ini Julie, kamu memang bintang keberuntunganku. Kalau bukan kamu dan kakakmu, aku juga tidak akan bisa jadi orang kepercayaan di sisi ketua. Jody, apa yang kamu lakukan pada kakakku? Besok, upacara pelantikan ketua kota Phoenix. Bawa cincin Phoenix sebagai ganti kakakmu. Kalau berani tidak datang, akan kusuruh puluhan ribu pengemis meniduri kakakmu. Kamu? Oh iya, ada satu hal yang kamu belum tahu. Waktu menabrak ibumu, aku juga berada di dalam mobil itu. Kalau bukan aku yang menginjak gas dengan keras, ibumu juga tidak akan mati dengan mudah. Kamu harus berterima kasih padaku. Apa katamu? Julie, gimana sekarang? Ayah, tenang saja. Aku pasti akan tolong kakak dengan selamat. Nona Julie, jangan bertindak impulsif. Balai Phoenix ini berdiri bersama negara. Di bawahnya ada 4 dewa perang. Komandan Rute 36. Ada jutaan tentara. Baiknya kita ambil rencana jangka panjang. Pak Dio, kamu sudah banyak membantuku. Jangan ikut terlibat lagi dalam hal ini. Soal kakakku, aku sendiri juga bisa menolongnya. Nona Julie. Sepertinya aku harus mencari paman kedua. Pak Jody masih muda dan menjanjikan. Mampu selenggarakan upacara pelantikan ketua. Pak Jody, aku Philip Ketop, kepala keluarga Keto. Ada triliunan di kartu ini. Ini hadiah dariku. Mohon diterima. Aku sudah tahu. Nanti akan kusampaikan kata-kata manis tentangmu di depan ketua. Terima kasih Pak Jody. Menantuku yang baik. Kalau bukan kamu berani dan teliti, mana bisa dapatkan apresiasi ketua. Bahkan keluarga Bima pun ikut diangkat namanya. Jadi sederajat dengan keluarga kaya di ibu kota. Ayah, tunggu sampai kita mendapatkan cincin Phoenix. Begitu ketua senang, dia mungkin akan memberikan posisi komandan padaku. Saat itu, sampah dari Aula Naga pun harus melihat wajahku. Jody, jangan lupakan keluarga Tanu. Dia buat malu keluarga Bima. Begitu upacara ini selesai, harus musnahkan mereka. Tenang. Akan kubuat seluruh keluarga Tanu dikuburkan bersama Julie. Jody! Julie, kupikir kamu tidak berani datang. Segera serahkan kakakku. Kalau tidak, ku buat kamu mati tanpa jasadmu. Julie, kamu bawa cincin Phoenix. Cincin Phoenix? Bukankah itu permata Balai Phoenix? Bagaimana bisa ada di tangan wanita ini? Mungkinkah dia mencurinya? Benar. Dia meremehkan ketua dan mencuri permata. Tebas dia pun tidak sepadan dengan dosanya. Julie, aku didukung oleh ketua sekarang. Kamu tidak akan bisa menang dariku. Omong kosong. Mana kakakku? Julie, aku sekarang orang kepercayaan di sisi ketua. 4 dewa perang adalah pendukungku. Berani kamu sentuh aku? Lepaskan menantuku! Julie, ini upacara pelantikan ketua, bukan Hotel Nagata. Segera lepaskan Jody. Kalau tidak, kamu akan mati saat ketua datang. Menantuku! Jody, kamu baik-baik saja? Julie, kamu takut? Kamu tidak berani singgung ketua? Tidak berani bunuh aku? Aku hanya perlu 3 tapak untuk menghajarmu jadi bubur. Kalau tidak bilang keberadaan kakakku, ketua yang kalian bicarakan tidak akan bisa melindungimu. Siapa yang kamu takuti? Kamu pikir aku mudah ditakuti? Kalau hebat, bunuh aku!
Kalau tidak, ku bunuh seluruh keluargamu. Dio si pria muda itu juga akan kujadikan makanan hewan. Tapak pertama Ci dan darah berlawan arah. Tapak pertama Ci dan darah berlawan arah. Apa? Melukai orang dari jarak jauh. Wanita ini ternyata ahli bela diri tingkat tinggi. Di seluruh dunia, ahli bela diri tingkat tinggi bisa dihitung jari. Dia begitu muda, sudah capai level ini. Bohong! Kamu itu hanya pelayan. Mana mungkin kamu ahli bela diri? Di mana kakakku berada? Julie, tenang. Ketua akan segera datang. Kamu tidak akan bisa sombong lama. Terus apa kalau bisa berkelahi? Ketua memiliki 4 dewa perang. Semua ahli bela diri tingkat tinggi. Julie, berani buat kacau di pelantikan mereka. Tidak akan melepaskanmu. Masih tidak mau bilang? Tampaknya belum cukup sakitmu. Ketua tolong aku. Lancang, siapa yang berani kacaukan upacara penyambutan raja? Ini 4 dewa perang yang menguasai dunia. Bisa-bisanya mereka semua datang. Tentu saja, ketua lama mati. Ketua baru akan naik tahta. 4 dewa perang hadir untuk beri kekuatan militer kepada ketua baru. Judy, kita tertolong. 4 dewa perang ada di sini. Julie pasti mati. Dewa perang, wanita sialan ini mencuri cincin Phoenix, kacaukan upacara dan melukai menantuku. Kalian harus tegakkan keadilan. Dasar tidak tahu tempat. Berlutut. Masih bisa kubiarkan kamu mati dengan jasad utuh. Aku diusir dari rumah oleh nenekmu dan tidak lagi ikut campur dalam urusan keluarga Tano. Paman Odin, Nona Julie menyinggung Balai Phoenix. Hanya Anda yang bisa menolongnya sekarang. Aku mau lihat Nona Julie mana yang bisa buat kamu begitu panik. Paman Odin, situasinya mendesak sekarang. Paman jangan bercanda lagi. Paman Odin. Cincin Phoenix? Cincin Phoenix sehebat itu? Bukan hanya hebat, kemunculan cincin Phoenix mampu guncangkan negara. Aku harus lapor ke presiden. Membunuhku dengan 3 tapak. Julie, masih ada 2 tapak. Hajar aku. Dia tidak ada peluang lagi. Tidak perlu ketua turun tangan. 4 dewa perang sudah bisa membunuhnya. Ada apa? Tidak mau berlutut. Dewa perang yang agung tidak pandang bulu dan menindas yang lemah. Si brengsek ini menculik kakakku. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu kamu mengacau di sini. Ini tidak menghormati ketua dan jadikan kami musuh. Aku tidak hanya menghormati dia. Aku masih mau dia mati. Cari mati. Maju bersama. Empat dewa perang ternyata selemah ini. Ini mana mungkin? Dia bisa kalahkan 4 dewa perang hanya dalam 1 menit. Apakah dia itu monster? Di dunia hanya ketua lama yang punya kemampuan seperti itu. Aku tidak percaya. 4 dewa perang tidak mungkin kalah. Tapak kedua, putuskan semua saraf. Judy bertahanlah. Semua sarafnya putus, darahnya mengalir deras. Jody, dia tidak akan bertahan Kalian hidup. masih ada kesempatan terakhir. Di mana kakakku? Sialan, ketua akan segera datang. Jika kamu berani menyerang lagi, bahkan Raja Langit datang juga tidak akan mengampunimu. Julie, kakakmu dibawa pergi oleh ketua. Kalau berani, temui ketua. Kalau begitu, kalian semua pergi mati saja. Tapak ketiga, hancurkan tulangnya. Tiba! Itu ketua. Ketua telah tiba. Beri salam pada ketua. Berdirilah. Ketua, orang ini tidak hanya menolak serahkan cincin Phoenix, tapi juga lumpuhkan Jody. Tenang. Orang yang bekerja untukku tidak akan dirugikan. Itu bukannya 9 jarum langit. Itu kalian Balai Phoenix.
bisa menghidupkan daging dan tulang orang mati. Dia ahli dalam hal ini. Tuan Suki memang anak didik dari ketua lama. Aku sudah sembuh. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua. Ketua, dia orangnya. Cincin Phoenix ada padanya. Kamu Suki, apa benar kakakku ada padamu? Itu benar. Segera serahkan cincin Phoenix. Kalau tidak, ku buat kakakmu menghilang jadi abu. Ku beri kamu 3 menit. Serahkan kakakku. Kalau tidak, ku hancurkan balai ini untuk masterku. Master? Apa maksudnya? Bukankah dia satu master dengan ketua Suki? Omong kosong apa? Semuanya. Dia jadi pembantu yang cuci baju dan masak untukku selama 5 tahun. Mana mungkin dia penerus ketua lama? Benar, aku juga bisa bersaksi. Dia hanyalah wanita rendahan. Iya. Julie, kalau kamu serahkan cincin Phoenix itu, aku bisa berbaik hati dan berbelas kasih untuk biarkan kakakmu hidup. Kamu masih ada 2 menit. Tidak tahu diri. Pengawal, tembak mati wanita yang tidak tahu diri ini. Julie, bukannya kamu bisa bela diri? Hah? Betapa tinggi kemampuanmu, masih takut dengan senjata? Cepat, tembak mati. Coba kita lihat. Siapa yang berani? Itu kan cincin Phoenix. Setauku, itu permata peringkat kedua Balai Phoenix. Melihat cincin seperti melihat ketua. Bukankah itu berarti dia ketua Balai Phoenix? Cincin Phoenix di sini. Masih tidak mau mundur. Wanita ini ternyata ketua Balai Phoenix. Jody, gimana ini? Pergi! Julie, begitu sulit kamu sembunyikan ini dariku. Kamu itu ketua, kenapa tidak pernah beritahu aku? Aku tidak ikut dalam membunuh ibumu. Semua salah keluarga Bima. Sungguh tidak tahu diri. Itu adalah barang palsu. Cincin Phoenix hanya ada 1 di dunia. Kamu bilang itu palsu. Segera serahkan kakakku. Kalau tidak... Barang palsu pun berani buat kacau di Balai Phoenix. Lihat apa ini. Ada cincin Phoenix lainnya? Mustahil. Cincin Phoenix hanya ada 1 di dunia. Di antara mereka pasti ada yang palsu. Masih belum jelas. Yang dipegang Julie pasti palsu. Benar, yang di tangan Tuan Suki pasti asli. Kita pasti ditipu oleh dia. Untungnya aku membuat persiapan dan membuat replika cincin Phoenix. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membalikkan keadaan. Julie, kamu pantas mati karena palsukan cincin Phoenix. Tapi masterku mengajariku untuk selalu menjadi orang baik hati. Selama kamu serahkan cincin Phoenix palsu ini untuk kumusnahkan, aku bisa melepaskan kakakmu. Dasar tidak tahu malu. Serahkan cincin Phoenix, atau aku buat kakakmu musnah jadi abu. Berani kamu? Serahkan atau tidak? Aku serahkan. Pengawas negara biar tiba. Julie, kamu baik-baik saja? Pak Dio, kenapa kamu datang? Jangan takut. Paman keduaku pengawas negara. Dia akan membantumu tegakkan keadilan. Tuan Suki, hari ini hari pelantikan ketua baru Balai Phoenix. Apa yang sedang kalian lakukan? Ada pencuri yang palsukan cincin Phoenix. Aku sedang beri dia pelajaran. Aku penerus asli ketua lama. Si brengsek ini, dia mengkhianati dan menyalahkan gurunya. Aduh, kedua cincin kalian sama persis. Bahkan aku tidak tahu itu asli atau bukan. Untungnya, Presiden memerintahkanku antarkan hadiah. Kebetulan bisa uji siapa ketua Balai Phoenix yang sebenarnya. Pengawal, angkat kemari. Peti ramalan. Peti ramalan. Benar. Ini gembok paling menakjubkan di dunia. Peti ramalan berisi segel Phoenix negara. Yang bisa membukanya adalah ketua Balai Phoenix yang sebenarnya. Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin menolong kakakku. Nona Julie sudah bercanda. Penguasa segel Phoenix bisa menekan semua kuasa. Siapa berani menculik kakakmu berarti melawan dunia. Semua orang bisa menghukumnya. Bahkan Tuan Suki pun tidak akan berani melawan. Benar bukan?
Tuan Suki? Benar, penguasa cincin Phoenix adalah penguasa dunia. Mana berani aku lawan? Sekarang, lihatlah dia. Berani terima tantangan atau tidak? Siapa yang takut? Julie, jika kamu tidak yakin, aku bisa minta paman pikirkan cara untuk keluarkanmu dari sini. Tidak perlu. Secara pribadi, Suki menculik kakakku. Secara profesional, dia membunuh guruku. Hari ini, kamu akan membayar semuanya. Segala sesuatu punya urutannya. Menerima batang panjang akan buka duluan. Tuan Suki, kamu duluan. Silakan. Julie, lihat baik-baik. Aku ketua Balai Phoenix yang sebenarnya. Tidak ada pergerakan. Cincin palsu mana bisa membuka itu? Jangan mimpi. Peti ramalan sudah lebih dari 20 tahun tidak dibuka. Hanya agak karatan. Aku bisa membukanya dengan sedikit usaha. Cincin Phoenix sudah patah. Cincin Phoenix ini replika persis 1:1. Mana mungkin tidak bisa buka? Cincin Phoenix terbuat dari besi meteorit dan tidak bisa dihancurkan. Tuan Suki, mungkinkah punyamu palsu? Bahkan seandainya cincin punyaku ini palsu, juga tidak bisa membuktikan punya dia itu asli. Bukannya akan tahu jika dicoba. Tidak tahu diri. Kutunggu melihat leluconmu. Julie, apakah kamu takut? Hah? Kenapa berdiam diri di sana? Cepat buka! Ketua saja tidak bisa membukanya. Mana mungkin Julie bisa? Dia tinggal tunggu mati saja. Semuanya lihat kan? Dia tidak bisa membuka petinya. Julie bukanlah ketuanya. Fakta berbicara lebih keras daripada ucapan. Julie, cincin Phoenix milikmu palsu. Masih berani sok pada ketua. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak. Kenapa cincin asli itu tidak bisa membuka peti ramalan ini? Aku telah menghabiskan separuh hidupku untuk dapatkan segel Phoenix ini. Apakah akan berakhir gagal? Mustahil. Master tidak akan menipuku dengan cincin palsu. Latih tubuh dan jiwamu. Latih tubuh dan jiwamu. Kendalikan yin dan yang. Kendalikan yin dan yang. Hadapi kematian dengan berani. Hadapi kematian dengan berani. Ubah 9 ungu menjadi api. Mungkinkah? Julie, beraninya kamu menyamar jadi penerus master. Ingin pakai cincin palsu untuk mendapatkan posisi ketua. Sungguh berani dan pantas mati. Akan kubunuh kamu sekarang untuk meluruskan hal ini. Tunggu! Kamu juga tidak bisa membuka peti ini. Ini membuktikan kamu juga bukan penerusnya. Atas dasar apa kamu menghukum Julie? Karena aku ketua pengganti. Tuan Suki, karena tidak satu pun dari kalian yang bisa membuka peti, hargai aku. Ambil langkah mundur, lupakan hal ini. Siapa kamu ini? Kalau bukan karena presiden, aku sudah bunuh kamu. Paman Odin, paman baik-baik saja? Julie, oh Julie, pendukungmu sudah habis. Hari ini tidak ada yang bisa menolongmu. Dio, pesawat tempurku ada di luar. Bawa Nona Julie pergi Aku dulu. tidak pergi. Kakakku masih di tangan mereka. Aku mau membukanya sekali lagi. Nona Julie, kamu mau mati. Jelas tidak bisa membukanya. Buat apa sok kuat? Masih mau berjuang? Ketua tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk membuka peti. Suki, selama kamu tidak bisa membuka peti, kamu selamanya akan jadi ketua pengganti. Apakah kamu takut? Aku membuka peti agar menguasai segel untuk menghancurkan balai. Bercanda. Aku Suki selalu jujur. Baiklah, ku beri kamu kesempatan agar kamu bisa mati dengan tenang. Julie, aku akan membawamu keluar. Tenang, kapan aku pernah mengecewakanmu? Ini segel Phoenix legendaris. Segel yang bisa menekan kekuasaan dunia. Ini sama terkenalnya dengan kekuatan naga di tangan presiden. Pemilik segel ini adalah ketua Balai Phoenix.
yang bisa perintah 4 dewa perang dan jutaan tentara. Tidak disangka aku bisa melihat permata itu. Aku sangatlah beruntung. Julie membuka peti itu. Bukankah itu berarti dia penerus ketua lama dan juga ketua Balai Phoenix selanjutnya? Ketua, apa yang terjadi? Kami sudah berhasil selamatkan Nona Landi. Bagus sekali. Segel Phoenix, oh Segel Phoenix. Sudah 20 tahun. Sudah kurencanakan selama 20 tahun. Akhirnya aku mendapatkan Segel Phoenix. Mulai sekarang, aku adalah ketua Balai Phoenix. Kamu membunuh masterku. Aku merawat orang tua itu selama beberapa dekade. Katanya pikiranku tidak stabil dan menolak untuk serahkan Segel Phoenix padaku. Jadi, aku meracuninya karena emosi. Aku membuatnya terluka parah. Tidak disangka dia bersembunyi di penjara kota Phoenix dan jadikan kamu, gadis sialan, sebagai muridnya. Terus apa? Bukankah Segel Phoenix ini ada di tanganku sekarang? Lancang kamu! Kamu membunuh gurumu. Itu dosa yang tidak dapat diampuni. Masih tidak serahkan Segel Phoenix dan minta maaf pada ketua Julie. Segel Phoenix ada padaku sekarang. Presiden hanya bisa tunduk padaku. Hari ini, tidak satupun dari kalian yang bisa pergi dari sini. Suki, kalau kamu serahkan Segel Phoenix itu, aku biarkan kamu mati dengan tubuh utuh. Suki, kalau kamu serahkan Segel Phoenix itu, aku biarkan kamu mati dengan tubuh utuh. Julie, kamu tidak berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu kan? Aku hanya pura-pura lemah demi Segel Phoenix ini untuk membujukmu membuka petinya. Kini, kamu sudah tidak bernilai lagi. Mati sana kamu! Tarian Phoenix tembus 9 langit. Mustahil. Tarian Phoenix tembus 9 langit. Sudah lama aku mempelajarinya, tapi tidak pernah menguasainya. Padahal kamu baru belajar. Harta terpenting Balai Phoenix bukanlah cincin Phoenix atau Segel Phoenix, tapi keterampilan yang diajarkan ketua secara turun-menurun. Kini, aku memiliki 300 kekuatan dari 7 generasi ketua. Aku sebanding dengan dewa. Sekarang, aku mau hancurkan Balai Phoenix untuk masterku. Julie, jangan lupa. Kakakmu masih ada padaku. Begitu kutekan tombol merah ini, kakakmu akan jadi bubur. Kalau kamu lepaskan aku. Tekan saja. Jangan paksa aku. Kalau tidak, kubiarkan kakakmu temani aku mati. Kakakku sudah lama diselamatkan. Mati sana. Oh, itu karma. Master, muridmu sudah balaskan dendammu. Julie, bukan. Ketua, mohon ampuni aku. Jody, kamu memohon begini, apa bisa membuat ibuku hidup kembali? Apa bisa sembuhkan trauma kakakku? Ketua, itu bukan niatku. Mohon ampuni aku. Maaf, aku tahu salahku. Si Bani sialan itu. Dia menggodaku. Biarkan aku melakukan kesalahan membunuh ibu kita. Kemudian adiknya, Billy, yang menodai kakakmu. Kalau mau balas dendam, cari mereka. Jody brengsek, kamu bajingan. Jelas semua ini kamu yang atur. Kamu mau salahkan keluargaku sekarang. Kamu pantas mati. Dasar sialan. Jelas gara-gara kamu. Kalau tidak, mana mungkin aku berpisah dengan Julie. Kamu orang ketiga yang hancurkan hubungan kami. Aku mau bunuh orang. Aku mau bunuh orang. Pengawal, bawa mereka pergi dan serahkan ke kantor polisi. Baik. Ketua Julie, aku akan melapor kepada Presiden. Mulai sekarang, Anda adalah Ketua Balai Phoenix yang sebenarnya. Beri salam pada ketua. Berdirilah semuanya. Ketua, kami ditipu oleh pengkhianat Suki. Mulai sekarang, keluarga Keto bersedia melayani Anda.
Ada 20 triliun di sini. Ini niat baikku. Mohon diterima. Ketua, keluarga Safi rela berikan separuh harta keluarga hanya untuk ketua. Tidak permasalahkan dendam yang lalu. Baiklah. Ketua Julie. Panggil aku Julie saja. Julie, ada satu hal yang ingin aku minta. Ini hal yang sangat penting. Dio, katakan saja langsung. Ada apa? Julie, lusa adalah pesta ulang tahun nenekku. Aku harus bawa pendamping wanita. Jadi, aku ingin kamu pura-pura jadi tunanganku. Minta aku pura-pura jadi tunanganmu? Benar. Apa boleh? Saat aku hadapi krisis, Dio pertaruhkan nyawanya untuk lindungi aku. Kebaikan ini memang harus aku balas. Aku tahu, sangat sulit bagimu dalam situasi saat ini. Kamu anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Iya, aku pernah menikah dan dipenjara. Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu sekarang sudah jadi ketua Balai Phoenix. Dalam hal kekuasaan dan status, semua orang memujamu. Minta kamu pura-pura jadi tunanganku, memang aku yang tidak pantas. Baiklah, sampai jumpa di sana ya. Ketua, hadiah Nyonya Rina sedang dalam perjalanan. Pasti layak dengan status Anda. Baik, terima kasih. Ayo. Semoga Nyonya selalu diberkati dan panjang umur. Ibu tahu betapa sombongnya Ricky dan putranya beberapa hari yang lalu? Kak, ini pesta ulang tahun ibu. Jangan bahas ini. Kamu juga tahu ini pesta ulang tahun ibu. Kalian berdua, demi seorang wanita, mempertaruhkan seluruh grup Tanu untuk melawan keluarga Bima. Apa sudah beritahu ibu? Ricky, benarkah yang dikatakan Bobby? Ibu, iya, itu yang terjadi. Kalian berdua berani sekali ya. Berani ambil keputusan sendiri melawan keluarga Bima. Kamu sudah bosan ya jadi orang terkaya? Ibu, setelah pesta ini berakhir, aku akan jelaskan pada ibu. Ibu, jangan marah. Aku percaya adik ketiga ada kesulitannya. Saat Dio kembali, kita minta mereka jelaskan pada kita saja. Mana Dio? Kenapa belum datang? Nenek. Nenek, biar ku perkenalkan. Dia Julie Chandra. Halo, Nenek. Ibu, perkenalkan, ini adalah Julie yang menyembuhkan penyakit kronis lamaku. Dialah penolongku. Dia ditindas orang keluarga Bima di Hotel Nagata. Bukankah kami harus membelanya? Sembuhkan penyakitmu. Iya. Kalau begitu, beri dia uang saja. Bisa-bisanya demi wanita rendahan, kalian berdua berani pertaruhkan seluruh grup Tanu dan tidak memikirkan keluarga Tanu. Ibu, aku lihat adik ketiga sudah rabun tua. Dio juga sama. Bisa-bisanya dibodohi oleh seorang wanita. Tampaknya tidak satupun dari mereka yang penuhi syarat pimpin grup Tanu. Julie bukan wanita biasa. Dia itu adalah tunanganku. Apa kamu bilang? Tunanganmu? Nenek, kami akan memilih tanggal untuk menikah. Dio, kamu... Nenek, sejak kecil, nenek yang selalu mengatur hidupku. Kali ini aku mau buat keputusan sendiri. Masalah pernikahan, kamu yakin bisa memutuskan sendiri? Dio, beraninya kamu. Kapan pernikahanmu, bisa kamu yang ambil keputusan. Jangan bilang wanita ini berlatar belakang sederhana dan pernah dipenjara. Dia juga istri yang dicampakkan oleh menantu keluarga Bima. Seorang barang bekas, mana bisa menikah masuk keluarga kita dan permalukan leluhur. Dengar, kalau kamu berani rendahkan dia lagi, bukan hanya tamparan ini saja. Dio, lancang kamu. Berani kamu tampar anakku. Dia sepupumu. Sepupu?
Dia tidak hormati tunanganku. Apakah dia berlaga seperti sepupuku? Kamu! Ricky! Coba kamu lihat. Ini putra kesayanganmu yang kamu besarkan. Dia berani tampar putraku di depan banyak senior. Bukankah ini berlebihan? Tangan dia. Apa urusan denganku? Ricky! Kamu... Cukup! Dio, jangan lupa. Kamu ada janji menikah dengan nona besar keluarga Keto di ibu kota. Janji nikah itu nenek yang buat. Aku tidak menyetujuinya. Dio, kamu pengkhianat. Kalau nona besar keluarga Keto marah dan putuskan kerjasama dengan keluarga kita, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Kalau kamu suka, kamu bisa menikahinya. Kalau memang dia mau pada aku, kenapa tidak dari dulu saja? Nenek, sekarang zaman sudah modern. Ada kebebasan menikah. Julie, aku hanya menyukainya. Mengenai nona besar keluarga Keto, aku sama sekali tidak tertarik. Aktingnya begitu nyata. Ibu, janji pernikahan ini berhubungan dengan hubungan keluarga Tanu dan Keto. Kalau batalkan janji nikah ini, itu akan mempermalukan keluarga Keto. Mereka keluarga kaya di ibu kota. Kalau menyalahkan keluarga kita, takutnya akan dalam bencana besar. Iya, Nenek. Philly, kepala keluarga Keto, sangat menjaga harga dirinya. Dio membatalkan janji nikah. Keluarga kita pasti akan berakhir. Nenek, aku yang akan jelaskan sendiri pada nona besar keluarga Keto. Aku yakin dia bisa memahaminya. Kamu bersama cucuku, bukankah hanya untuk uangnya? Kartuku ini ada 10 miliar. Kata sandinya 86 kali. Silahkan ambil saja. Segera tinggalkan cucuku. Nyonya Rina, ada 100 miliar di sini. Jangan ganggu pernikahan kami. Kamu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Nona Julie, maafkan kami atas semua ini. Dio, gimana kalau kamu antar Nona Julie pulang? Kami akan berkunjung lain hari untuk meminta maaf. Berani rebut pria kakakku. Kamu merasa hidupmu panjang ya? Nyonya Rina. Dio, kamu mau batalin janji nikah kakakku dan bersama wanita ini? Kamu harusnya tanyakan keluargaku setuju tidak. Dengar, Gio. Kamu tidak bisa mewakili keluarga Keto, termasuk juga kakakmu. Nyonya Rina, cucumu bilang aku tidak bisa mewakili keluarga Keto dan kakakku. Gimana menurutmu? Hah? Tuan Giu, jangan marah. Cucuku yang tidak dewasa. Aku minta maaf atas namanya. Dengar tidak? Bahkan nenekmu yang tua pun menghormati aku. Kamu cucunya. Apa hakmu sombong di depanku, ha? Hei, Giu. Kamu cari mati. Dio, ayo segera berlutut dan minta maaf padanya. Nenek. Calon kakak iparku. Sebelum kakakku datang, kamu tangani wanita ini. Aku bisa anggap tidak terjadi apa-apa. Dan mengatakan hal baik tentangmu di depan kakakku. Gimana? Coba kalau berani sentuh dia. Coba kalau berani sentuh dia. Memang pria yang disukai kakakku. Kamu punya nyali. Nyonya Rina, cucumu sangat hebat. Bahkan berani pukul aku. Hah? Tuan Giu, jangan marah. Tolong jangan marah. Aku akan memberikan penjelasan padamu. Dio, ayo segera berlutut dan minta maaf pada Tuan Giu. Nenek. Ibu, Dio tidak dewasa. Aku minta maaf atasnya. Aku tidak mampu terima permintaan maaf kepala keluarga Tanu. Wanita ini yang merayu calon iparku. Semua masalah muncul darinya. Aku mau dia berlutut dan bersujud 100 kali padaku. Hei, Giu Keto. Kalau mau serang saja aku. Tidak ada hubungan dengannya. Ada apa? Mengasihani kekasihmu. Pengawal! Ya. Tangkap dia. Hajar kalau sampai melawan. Cepat! Berani kalian sama aku? Berani kalian sama aku? Dio, kamu tenang ya. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Mau aku berlutut dan minta maaf. Kamu bukanlah siapa-siapa. Manis, kulihat kamu cantik. Boleh juga kalau kamu tidak mau berlutut. Kuberi kamu peluang lain. Habiskan malam ini bersamaku. Layani aku sampai puas. Aku akan melepaskanmu.
Dio, oh Dio, tidak disangka kamu akan merusak masa depanmu karena seorang wanita. Cepat Minggir! bangun. Ibu! Ibu! Sialan kamu! Kubunuh kamu! Sialan! Hidupku sudah berakhir! Hidup kalian juga sudah berakhir! Kenapa dia di sana? Serang dia! Hentikan semuanya! Hentikan semuanya! Hei, kakakku yang baik, kamu akhirnya datang. Dengar, Dio ini menindas keluarga kita dan wanita ini memukuliku. Dasar tidak berguna. Gini aja kamu gak bisa beresin. Bukan, Kak. Kenapa kamu juga menamparku? Minggir sana. Jangan permalukan wajah keluarga kita. Aku mendoakan nenek selalu diberkati dan panjang umur. Terima kasih Nona Lia. Siapa dia? Dia adalah tunanganku. Julie Chandra. Dio. Kalau dia tunanganmu, lalu aku ini siapa? Salah paham Nona Lia. Ini semua salah paham. Salah paham? Dia sendiri sudah akui. Salah paham dari mana? Wanita ini jelas tahu cucuku ada janji menikah, tapi dia tidak mau melepaskannya. Hari ini masih datang ke pestaku untuk buat keributan. Aduh nenek, sudah seperti ini, kamu masih mau lindungi Dio? Langsung beritahu Nona Lia saja. Mungkin bisa diampuni keluarga Keto. Nona Lia, wanita ini adalah pilihan Dio sendiri. Kami semua menentangnya. Kamu jangan lampiaskan amarahmu kepada seluruh keluarga kami. Siapa kamu? Aku, sepupu Dio. Veritano. Pria jelek tidak punya hak bicara. Berisik. Nona Lia, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun nenekku. Awalnya aku mau cari waktu untuk mengatakannya. Tapi karena kamu sudah datang, aku akan jelaskan secara langsung padamu. Mari kita batalkan pernikahannya. Kamu mau putuskan pernikahan dengan keluarga Keto? Demi seorang wanita rendahan. Di antara kita tidak ada perasaan, juga tidak cocok. Kuharap kamu paham dan kudoakan kamu temukan cinta sejati. Dio, keluargaku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Aku bisa sama kamu juga sudah untung. Harusnya kamu sadar. Dari segi kekuasaan, status, dan juga penampilan, di sisi mana wanita ini bisa disandingkan dengan aku? Dia 10.000 kali lebih baik darimu. Siapa yang memuji orang seperti itu? Julie, kusarankan padamu untuk pikirkan di mana posisimu berada. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah melihat ada orang yang berani merebut milikku. Bukannya kamu menemuinya hari ini? Julie, diam kamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali menentang Nona Lia. Nenek, Kamu juga diam. Jika kamu terus membela wanita ini, jangan panggil aku nenekmu. Nyonya Rina, pertama, sebagai seorang nenek, tidak seharusnya memaksa cucumu untuk menikah. Kedua, sebagai senior keluarga Tanu, aku memahami Anda ingin melindungi status keluarga. Tetapi dia bukanlah alat keluarga. Sudahlah, jangan banyak omong di sini. Kamu itu orang miskin, kelas rendahan, tidak layak berbicara denganku. Hari ini, buka matamu dan lihat baik-baik. Kenapa kami disebut keluarga terhormat dan kenapa kami jadi keluarga kaya? Pengawal! Cepat antarkan hadiah Nyonya Rina. Pengawal, cepat antarkan hadiah Nyonya Rina. Semoga berumur panjang dari dinasti Song. Sepasang vas biru dan putih bernilai 2 miliar. Tongkat Gyeokrui yang melambangkan kesehatan bernilai 10 miliar. Semoga selalu beruntung. Patung Gyeok Dewi bernilai 1 miliar. Terima kasih Nona Lia. Kamu sudah berniat baik. Nenek senang kan? Semua ini adalah niat baikku. Julie, lihat kan? Semua ini tidak bisa kamu berikan meski jadi penyapu jalanan selama hidupmu. Tidak bisa kuberikan. Terus, Pergi sana. hadiahku akan segera sampai. Orang miskin dari kelas rendahan sepertimu bisa berikan apa? Dio, sudah lihat. Nona Lia baru pasangan sempurnamu. Mengenai wanita ini,
Dia bukan apa-apa. Jangan coba menikahinya. Dio, atas nama keluarga, aku memerintahkanmu mulai hari ini menikah masuk keluarga Keto. Tunggu, hadiahku sudah tiba. Komandan Balai Phoenix, datang antarkan hadiah dan merayakan ulang tahun Nyonya Rina. Komandan Balai Phoenix, datang antarkan hadiah dan merayakan ulang tahun Nyonya Rina. Balai Phoenix? Balai Phoenix? Ini akar ginseng 5 abad bernilai puluhan miliar. Semoga Nyonya awet muda. Sepasang giok persik berumur panjang bernilai lebih dari ratusan miliar. Semoga Nyonya bahagia dan sehat. Lukisan 8 dewa merayakan ulang tahun bernilai 2 triliun. Semoga Nyonya panjang umur dan sejahtera. Dan juga mutiara malam Phoenix, harta yang tidak ternilai harganya. Nyonya Rina, atas nama Balai Phoenix, aku mengantarkan hadiah dan beri selamat padamu. Terima kasih, Komandan. Tapi, seingatku kami tidak pernah berkesempatan atau punya kualifikasi untuk berhubungan dengan siapapun di Balai Phoenix. Nyonya, Anda sudah menemui Ketua Balai Phoenix. Apa? Di mana ketua? Nyonya Rina, apakah Anda suka dengan hadiah ini? Tentu saja. Tapi, apa urusanmu dengan ini? Nenek, nanti nenek akan menyesal kalau begini pada Julie. Dio, dengar. Masa kamu mau bilang barang ini adalah pemberian darinya? Iya. Julie, kamu itu Julie nggak tahu buta. Dia sudah bilang kalau semua hadiah ini adalah pemberian Ketua Balai Phoenix. Ada apa? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu itu adalah Ketua Balai Phoenix? Kamu ternyata pintar juga. Lancang! Beraninya ngaku-ngaku. Mana bisa kamu nyamar jadi dia? Bukan sombong ya, tapi ayahku didukung oleh Ketua Balai Phoenix. Dia akan segera tiba. Masih berani kamu nyamar? Komandan, ada banyak tamu yang menghadiri pestaku. Aku tidak tahu Ketua Balai Phoenix datang dan lalai dalam menyambutnya. Mohon bawa aku untuk menemuinya. Aku harus segera minta maaf padanya. Hormat para ketua. Apa? Dia adalah Ketua Balai Phoenix. Berdirilah. Ternyata begitu. Apa yang telah kulakukan? Dio, kenapa tidak bilang lebih awal? Nenek, jika aku bilang nenek tidak akan percaya. Dio, apa-apaan ini? Mungkinkah kamu suruh Nona Julie menyamar jadi Ketua Balai Phoenix untuk menekan Lia ya? Menyamar jadi ketua adalah dosa berat. Kamu tidak boleh dorong Nona Julie ke dalam lubang api. Ayah, dia memang ketuanya. Kamu... Bahkan jika dia menyamar jadi Ketua Balai Phoenix, Dinorama juga harus kooperatif. Benar juga. Katakan, berapa yang diberi wanita ini agar kamu berakting dengannya? Ku beri kamu 10 kali lipat. Sekarang, ungkapkan kebohongannya. Kak! Jika tidak menghormati ketua lagi, tidak hanya tamparan yang kamu terima. Kamu berani tampar aku? Aku itu nona besar keluarga Keto di ibu kota. Siapa itu keluarga Keto? Bahkan ayahmu datang juga harus berlutut dan tunduk pada Nona Julie. Baik, kalau kalian sungguh berani, ayahku pernah bertemu. Dia mengenali wajah asli ketua. Saat dia datang, kalian akan tahu rasa. Kalian tinggal tunggu mati saja. Berani singgung Balai Phoenix, keluarga Keto tidak akan maafkan kalian. Kepala keluarga Keto telah tiba. Ayah. Ketua, aku datang telat. Mohon Anda untuk beri hukuman. Apa? Dio, benar-benar bersama Ketua Balai Phoenix? Gawat! Tadi kita merendahkan dan menghina ketua. Sulit untuk kita menebus dosa ini. Ayah, dia hanya wanita rendahan. Kenapa ayah? Dasar bocah sialan. Segera berlutut di depan ketua dan memohon untuk diampuni nyawamu. Ayah! Sekarang berlutut, minta maaf. Atau aku akan putuskan hubungan kekeluargaan kita. Ketua, maaf. Tadi aku yang buta. Mohon maafkan aku atas kebodohanku. Berdirilah. Ketua, aku minta maaf karena aku telah menyinggungmu barusan. Nyonya Rina, boleh minta maaf, tapi Anda tidak perlu berlutut. Soal janji nikah, Dio dan Nona Lia... Ketua, pernikahan kami batalkan. Putriku kelak tidak akan pernah muncul di sisi Dio lagi.
Mohon ketua untuk memaafkan mereka berdua atas perilaku cerobohnya. Sudah pergi. Ayo. Julie, terima kasih telah membantuku selesaikan masalah ini. Soal tadi kamu mau menikahiku, itu acting atau sungguhan? Tentu saja sungguhan. Julie, maukah kamu menikahiku? Aku bersedia. Aku bersedia. 我愿意与你一起引领回忆往后的四季，用心去感受心境，感受情绪。